Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Islam channel. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha adalah istri ketiga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dan Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Ayahnya adalah Sayyidina Abu Bakar bin Abu Quhafa, sementara ibunya adalah Ummu Ruman. Ia dikenal sebagai orang yang cerdas, berwawasan luas, penuh cinta, dan banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah merupakan satu-satunya gadis yang dinikahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama mengenai usia pernikahan Sayyidah Aisyah. Ada yang berpendapat usianya 6 atau 7 tahun ketika dinikahi dan 9 tahun saat diajak Nabi untuk berumah tangga. Pendapat lainnya yang didasarkan pada riwayat Abdurrahman bin Abu Abi Zannad dan Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan bahwa usia Sayyidah Aisyah ketika berumah tangga adalah 19 tahun atau 20 tahun. Sayyidah Aisyah pernah menjadi korban hoaks atau hadis al-ifki, yakni ia difitnah telah melakukan perselingkuhan dengan Safwan ibnu Mu'attal. Kabar yang tidak benar itu cukup mengganggu rumah tangga Nabi Muhammad SAW dan Sayyidah Aisyah. Kemudian Allah membela Sayyidah Aisyah dan meluruskan berita tersebut dengan menurunkan penggalan ayat dalam surat An-Nur ayat 11-21. Berikut salah satu ayat yang menjelaskan kebohongan berita tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'im minhum maktasaba minal itsmi walladzi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada fa iz lam ya'tu bi syuhada'i fa ulaika indallahi humul kadzibun. Shadaqallahul azim. Yang mana artinya, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapatkan balasan dari dosa yang dia kerjakan. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, bagiannya adalah azab yang besar. Mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan 4 orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta. Al-Quran Surat An-Nur ayat 11 dan 13. Kisah ini merupakan salah satu kisah yang paling masyhur terkait Sayyidah Aisyah. Selain apa yang disampaikan di atas, sebetulnya ada beberapa hal tentang Sayyidah Aisyah yang jarang atau tidak diketahui banyak orang. Mau tahu apa saja itu? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat cinta Islam channel, seperti diuraikan oleh Ahmad Khalil Jam'ah, Syekh Muhammad bin Yusuf Ad-Dimashqi dalam Istri-Istri Para Nabi, ada 7 hal tentang Sayyidah Aisyah yang jarang orang ketahui. Pertama, julukan, nama panggilan, dan nama lain. Sayyidah Aisyah memiliki perangai yang sangat baik, berkulit putih, berparas elok, dan memiliki pipi yang kemerah-merahan. Karena itu, Nabi Muhammad SAW menjulukinya dengan Humairah. Selain julukan, Sayyidah Aisyah juga memiliki nama panggilan dan nama lain. Dikisahkan bahwa suatu ketika Sayyidah Aisyah meminta Nabi Muhammad SAW untuk membuatkan nama panggilan untuknya. Dia ingin seperti teman-temannya yang memiliki nama panggilan. Nama panggilan yang dimaksud di sini adalah nama panggilan dengan menggunakan nama salah satu anaknya, biasanya anak pertama. Nabi lantas memberi nama panggilan istrinya itu dengan anak laki-lakinya, Abdullah bin Zubair. Ada kisah tersendiri mengenai hal ini. Jadi, pada saat Abdullah bin Zubair lahir, Sayyidah Aisyah membawanya kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau kemudian memberikan ludahnya di bibir Abdullah, dan itu merupakan sesuatu yang pertama kali masuk ke dalam perutnya. Atas dasar itu, Nabi kemudian memberi nama panggilan Aisyah dengan Ummu Abdullah. Hingga wafatnya, Aisyah kemudian dipanggil dengan nama panggilan Ummu Abdullah. Sayyidah Aisyah juga memiliki nama lain, yaitu Muwaffaqah, atau wanita yang diberi petunjuk.
Hal ini sesuai dengan hadis riwayat At-Tirmizi dalam kitab Asy-Syama'il. Kedua, dinikahi Nabi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat, Sayyidah Aisyah pernah mengungkapkan bahwa alasan Nabi Muhammad SAW menikahinya adalah karena mimpi. Jadi suatu ketika, Nabi Muhammad SAW bermimpi didatangi Jibril yang membawa secari kain sutra dengan gambar Sayyidah Aisyah. Jibril mengatakan bahwa wanita dalam gambarnya itu adalah istrinya. Mimpi Nabi ini berulang hingga 3 kali. Jika mimpi ini adalah dari Allah, tentu Dia akan mengabulkannya. Kata Rasulullah merespon ucapan malaikat itu. Dan benar saja, akhirnya Allah mengabulkannya. Ketiga, pernah dijodohkan dengan Jubair. Beberapa saat setelah Sayyidah Khadijah wafat, Nabi Muhammad SAW disarankan untuk menikah kembali. Adalah Khawlah binti Hakim, sahabat Sayyidah Khadijah, yang meminta Nabi untuk menikah dengan Saudah binti Zam'ah dan juga Aisyah binti Abu Bakar. Singkat cerita, Nabi Muhammad SAW kemudian mengutus Khawlah untuk melamar Aisyah setelah beliau mempersunting Saudah. Namun Abu Bakar tidak langsung menerima lamaran Nabi. Ia meminta Khawlah untuk menunggu. Karena sebelumnya, Mut'im bin Adi pernah meminta Aisyah untuk anak laki-lakinya, yaitu Jubair. Abu Bakar tidak ingin ingkar janji. Karenanya, ia mendatangi Mut'im dan menanyakan kembali perihal anaknya. Ternyata Mut'im tidak jadi mengawinkan anaknya dengan Aisyah. Dia khawatir anaknya akan masuk Islam manakala menikah dengan anak Abu Bakar tersebut. Riwayat lainnya, sebagaimana dijelaskan oleh M. Quraisy Shihab dalam membaca sirah Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar tidak lagi menghendaki anaknya dinikahi Jubair setelah mengetahui keburukan keluarga Mut'im. Setelah itu, Abu Bakar menerima lamaran Nabi. Keempat, jangka waktu rumah tangga dengan Nabi. Dari beberapa hadis yang diriwayatkan, Sayyidah Aisyah mengaku hidup bersama Nabi Muhammad SAW selama 9 tahun. Nabi menikahinya ketika usia Aisyah 9 tahun dan Nabi wafat ketika usia Aisyah 18 tahun. Dalam riwayat lain, Nabi menikahinya ketika usia Aisyah 20 tahun. Kemudian Nabi wafat ketika usia Aisyah 29 tahun. Kelima, lomba lari dengan Nabi. Sayyidah Aisyah dan Nabi Muhammad SAW pernah beberapa kali melakukan lomba lari. Biasanya, lomba lari dilaksanakan ketika dalam perjalanan. Pada suatu kesempatan, Nabi Muhammad yang menang, namun di kesempatan lainnya, Sayyidah Aisyah yang menang. Al-Humaid, Abu Syaibah, Abu Daud, dan An-Nasai meriwayatkan satu hadis dari Aisyah bahwa suatu ketika, Nabi Muhammad SAW mengajak istrinya untuk balapan lari. Maka keduanya berlomba dan Sayyidah Aisyah berhasil mengalahkan Nabi. Ketika aku Aisyah gemuk, Rasulullah berlomba denganku dan berhasil mengalahkanku. Kemudian beliau bersabda, "Hai Humairah, ini pembalasan kekalahanku yang dulu." Keenam, menjadi sebab turunnya ayat tentang tayamum. Pada suatu hari, Nabi Muhammad SAW, Aisyah, dan para sahabat melakukan suatu perjalanan. Pada saat sampai di Al-Baido atau Dastu Al-Jaisi, riwayat lain di Al-Abwa, kalung Aisyah terjatuh. Mengetahui hal itu, Nabi Muhammad SAW berhenti untuk mencarinya. Karena pada saat itu, rombongan tidak memiliki air dan di tempat itu tidak ada mata air. Maka para sahabat mengadu kepada Abu Bakar perihal sikap Aisyah yang sampai membuat Nabi berhenti. "Engkau menahan Rasulullah dan orang-orang di tempat yang tidak ada mata airnya dan mereka tidak mempunyai air," kata Abu Bakar kepada putrinya itu, sembari memarahinya. Nabi mencari kalung istrinya hingga malam, namun tidak juga ketemu. Pada esok harinya, Nabi bangun dengan tidak ada air di sampingnya. Maka kemudian Allah menurunkan wahyu tentang tayamum. Mereka pun bertayamum selesai menerima wahyu tersebut. Kemudian, kalung tersebut ditemukan tanpa sengaja oleh Aisyah ketika dia mencari unta yang dinaikinya dan ternyata kalungnya ada di bawahnya. Demikianlah keberkahan Sayyidah Aisyah sehingga Allah menjadikan jalan keluar darinya, yakni tayamum untuk bersuci manakala tidak ada air. Ketujuh, meriwayatkan 2210 hadis. Sayyidah Aisyah adalah orang yang sangat cerdas, berwawasan luas, dan memiliki ingatan yang kuat. Atas itu semua, maka tidak heran jika ia meriwayatkan ribuan hadis dari Nabi Muhammad SAW.
Hadis sanad yang dimiliki Aisyah adalah 2210 hadis. Bukhari dan Muslim sepakat terdapat 174 hadis dari riwayatnya. Bukhari sendiri meriwayatkan 54 hadis dari Aisyah, sementara Muslim 68 hadis. Aisyah dikenal sebagai orang yang otoritatif dalam hal keagamaan. Makanya, Sayyidah Aisyah bertugas memberi fatwa pada masa Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan, dan seterusnya hingga ia wafat. Sayyidah Aisyah wafat pada malam Selasa, 17 Ramadan tahun 58 Hijriah, riwayat lain 57 Hijriah, dalam usia 63 tahun, atau riwayat lain 66 atau 70 tahun. Abu Hurairah adalah sahabat yang ditugasi untuk memimpin sholat jenazah Sayyidah Aisyah. Sesuai dengan wasiatnya, Sayyidah Aisyah dimakamkan di pemakaman Baqi. Sahabat Cinta Islam Channel, demikianlah ketujuh hal tentang Sayyidah Aisyah yang jarang diketahui oleh kebanyakan orang. Semoga kita semua yang menonton video ini mendapatkan manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran.